Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita dan ibadah kita di siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada kami di kesempatan siang hari ini, di kajian siang hari ini adalah tentang sabar dan Ramadan. Apa korelasinya, apa maknanya, dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan meminta tolonglah kepada Allah bis sabri, dengan kesabaran, wassalah, dan juga dengan salat. Dengan kesabaran itu para ulama memaknai artinya dengan sabar dalam taat. Sebagian ahli tafsir memaknai yaitu bis sabri, dengan sabar artinya dengan puasa. Karena dikorelasikan, dibarengi dengan bis sabri wassalah, dengan salat. Terlepas dari itu, bulan Ramadan adalah, tidak ada yang memungkiri, adalah merupakan bulan kesabaran. Bulan yang penuh dengan upaya untuk bisa bersabar di bulan Ramadan, karena isinya adalah kesabaran. Dalam riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ulama-ulama yang lainnya, ulama ahli hadis mengatakan as-siyamu nisfus sabri, puasa adalah setengah daripada kesabaran. Karena isi daripada bulan Ramadan adalah isi kesabaran. Maka dari itu ada kesamaan atau ada kemiripan lah, kalau tidak dibilang kesamaan 100%, ada kemiripan pahala yang digapai oleh orang yang bersabar dan orang yang puasa. Kalau Bapak melaksanakan ibadah ini, maka akan ibadah umroh misalnya, maka akan mendapatkan pahala pengampunan dosa. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, maka akan mendapatkan sorga. Kalau orang yang melaksanakan sholat duha, pahalanya ini. Kalau orang yang melaksanakan ibadah ini, pahalanya ini. Pahala banyak. Tapi ada dua ibadah yang pahalanya unlimited, tidak ditakar. Yang pertama yaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang yang sabar, pahalanya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung, tidak terhingga bagi orang yang sabar. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berkata, puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang berhak memberikan ganjarannya. Jadi puasa, pahala puasa dan pahala sabar itu pahalanya langsung dari Allah. Saking besarnya pahala, begitu besarnya pahala orang yang sanggup sabar dan sanggup melaksanakan puasa sebagaimana mestinya. 10 dalam hadis itu 10 lah, sampai bisa dilipat orang yang berpuasa itu sampai 700. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan makanan, mereka meninggalkan minuman, mereka meninggalkan syahwatnya untuk aku, maka aku yang akan mengganjarnya. Maka disinilah pahala, ada kemiripan antara sabar dengan berpuasa. Yang kedua, kesabaran yang berada di bulan puasa ini harus seorang hamba itu melewatinya agar dia bisa mendapatkan puncak daripada makna puasa itu sendiri. Bapak-bapak di sini lapar nggak kira-kira? Halo? Real nih, real. Kita nanya realita ya. Lapar nggak? Kayaknya ada yang nggak. Kalau nggak lapar saya curiga justru. Lapar itu adalah kondisi orang berpuasa. Lemah, lemas nggak? Lemas. Tapi keinginan Allah itu, ketika menginginkan hambanya puasa, bukan ingin lemas sehingga menyeksanya, bukan ingin lapar sehingga menyulitkannya,
Bukan ingin lemah sehingga menurunkan kinerjanya, tapi Allah menginginkan kita sabar agar kita bisa ditempa dan peka. Itu tuh kuncinya. Ditempa agar kita bisa keluar menjadi musim yang lebih baik keluar kita dari bulan Ramadan. Peka agar kita merasakan bagaimana orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan, sebagaimana orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi di bawah keadaan biasanya. Disitulah kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi pribadi yang selalu terupgrade kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepekaan kita kepada sosial di antara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lemas kepada kita, kita bersabar, bertahan, kita melanjutkan puasa kita. Pertanyaan saya, kenapa Bapak sampai siang ini masih tidak mau makan dan bersabar? Kenapa? Apa yang diharap? Apa yang diharap? Halo? Ini saking laparnya ini mungkin. Apa yang diharap Bapak ketika di jam 12, jam 1 dalam kondisi lapar? Apa yang diharap? Azan maghrib. Betul, ridho Allah, betul itu. Tapi sebenarnya kenapa kita bersabar? Karena ada harapan. Kalau tidak ada harapan, kita tidak akan kuat untuk bersabar. Kenapa seorang bapak mencari uang rezeki yang halal pagi, siang, sore, malam? Karena ada harapan dapat gaji di awal bulan atau akhir bulan. Apalagi THR biasanya di double 2 kali gaji. Halo? 3 kali. Kenapa dia datang setiap pagi kerja? Karena ada harapan gaji atau karena ada harapan keuntungan jika dalam dagang. Kenapa kita harus bersabar dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus bersabar dalam puasa kita? Karena kita berharap ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan ada azan maghrib. Kalau nggak ada azan maghrib, saya yakin nggak ada yang kuat ini. Termasuk saya. Maka karena kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang para ulama mengatakan as-sabru ala taati, sabar dalam kondisi taat. Jadi jangan anggap sabar itu kita memandangnya sabar atas musibah, sabar atas cobaan saja, sabar dalam kondisi sakit, sabar dalam kondisi banjir. Semoga saudara-saudara kita yang terkena banjir dijauhkan oleh Allah dari musibah itu kembali dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu Pak, pada hakikatnya mungkin yang berat itu sabar taat. Orang sanggup untuk sabar di kondisi lain, tapi dia berat rasanya untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat di subuh. Dia sanggup sabar demi menjadikan urat-urat ototnya menjadi besi. Dia rela untuk mengangkat hiking atau jalan atau naik sepeda ke Bogor untuk menyehatkan jantungnya. Dia sanggup untuk menguatkan ototnya. Dia sanggup untuk melaksanakan pagi hari subuh-subuh. Belum keluar orang semua. Demi apa? Kesabaran itu. Demi kesehatan yang diharapkan. Tapi orang enggan, berat untuk bisa sabar duduk bersama Allah 2 rakaat di waktu subuh atau di pertengahan malam. Berat dalam sabar dalam taat. Bapak-bapak ini mayoritas tinggalnya di Jakarta ya. Bapak-bapak kalau di masa-masa liburan nanti Lebaran biasanya sudah terjadwal untuk berangkat ke villa di Puncak Bogor. Berangkatnya weekend, Sabtu Minggu. Macet nggak kira-kira? Macet luar biasa. Berangkat nggak? Berangkat juga. Kenapa kita bersabar-sabar macet-macetan, bersabar-sabar mempersiapkan tempat, bahkan kita mengeluarkan uang? Buat apa di sana? Makan mie rebus yang panas pakai cabai rawit, sama kopi yang panas di sana doang. Kopi senja aja, sejuk-sejuk aja di sana. Dalam untuk mencari kebahagiaan, mencari satu ketenangan yang ada di sana. Rela sabar macet-macetan. Kenapa orang itu sebagian tidak rela menahan laparnya dari pagi sampai sore hari di bulan Ramadan?
menahan syahwatnya, menahan marahnya, menahan keinginan untuk bisa berbuka atau memakan sesuatu yang dia inginkan. Ya da'u, meninggalkan makanannya, kata Allah, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ada kesabaran, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala korelasinya aku yang akan mengganjar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sabar di dalam bulan Ramadan ini. Semua sabar yang tiga ada. Sabar dengan taat, sabar dengan bala, cobaan, sakit menimpa, problematika kehidupan menghampiri, nggak ada henti. Habis selesai yang ini ada lagi masalah, kadang belum selesai datang lagi masalah. Itu sabar dalam bala. Yang ketiga, yang tadi sabar dalam taat, sabar dalam cobaan. Yang kedua, sabar dalam cobaan. Jangan dianggap cobaan itu yang bentuknya hanya yang pahit-pahit saja. Karena Imam Ghazali pernah berkata bahwasanya sabar yang dituntut oleh Allah daripada bala cobaan adalah sabar dari yang pahit-pahit dan juga dari yang manis-manis. Karena kadang-kadang cobaan itu datangnya bentuknya manis. Contoh, ketika orang mendapatkan cobaan, nggak punya uang, cobaan nggak Pak itu? Kayaknya cukup uangnya semua, soalnya nggak ada yang jawab. Nggak punya uang itu cobaan. Punya uang, cobaan juga. Punya uang banyak, bingung mau buang kemana dia itu uang. Punya uang 192 T. Bingung nggak itu bagaimana ngabisinnya itu? Kalau dihabisin 20 tahun, satu hari harus habis berapa itu? Pokoknya istri kita di top up itu dompetnya itu, dompet online-nya itu pokoknya berapa itu udah senang aja dia kan. Kadang-kadang yang manis itu juga cobaan. Jabatan yang diberi itu cobaan. Manis bentuknya, cobaan. Rizki uang yang dibagi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala nominal yang banyak itu pun cobaan. Istri yang terlalu cantik pun cobaan. Takut sangkain kita supirnya. Karena istri kita terlalu cantik misalnya. Wah, ini siapa ini katanya nih? Sangkain bukan suaminya. Padahal kita suaminya. Jadi yang manis-manis itu pun juga cobaan, Pak. Sebagaimana kata Imam Ghazali, jangan engkau menyangka bahwasanya cobaan itu hanya bentuk yang pahit, karena cobaan juga bisa dalam bentuk yang manis. Coba sabar dalam taat ada di dalam puasa, sabar dalam cobaan juga ada di dalam puasa. Yang ketiga, sabar dengan daripada maksiat, dari maksiat. Kalau tadi di dalam taat, as-sabru fit taati, sabar dalam taat, sabar atas maksiat. Ini juga tidak kalah sulitnya. Bagaimana ketika bisa sabar kita dari apa yang kita diajukan kepada kita dari sesuatu yang haram. Sabar atas kemaksiatan kita tidak kerjakan. Kenapa engkau tidak melakukan melihat sesuatu yang haram? Karena saya belum Ramadan ini, saya menahan-nahan supaya pahala saya nggak kurang. Kenapa tidak marah? Marah karena marah yang dilarang ya, ada marah yang boleh, ada marah yang dilarang. Marah yang dilarang karena saya sabar di dalam bulan Ramadan menahan emosi saya. Itu bagian daripada sabar atas maksiat. Dan sabar atas maksiat tidak bisa kita dapatkan kelezatannya Bapak, kecuali kita jalanin dulu itu sabar itu. Kelezatan yang bisa dirasakan halawatul iman. Kelezatan iman itu tidak bisa diwarisin, tidak bisa dibagi. Bisa tidak bisa direpresentasikan secara konkret. Kelezatan keimanan kalau sudah masuk ke dalam tubuh, ke dalam keimanan kita, itu kita akan merasakan kesabaran itu, kesabaran atas maksiat dan juga kesabaran dalam taat. Orang kalau udah ngerasakan lezat Pak di dalam taat Pak, dan sabar di dalam, setelah sabar dia akan merasakan kelezatan Pak. Ketika dia merasakan kelezatan, dia ketika sholat taraweh tidak akan menunggu tabat tiada Pak. Halo? Kita ketika sholat 20 rakaat, bagi yang 20,
bagi yang 11. Kalau yang 20 itu di masjid misalnya di kampung-kampung, itu sholatnya nungguin apa? Tabat. Lama kali tabat ini, udah ijazah dikit lagi kayaknya tabat ini. Kenapa kita enggak, tapi kita sabarkan, ya bagus juga itu sampai akhir selesai. Tapi ketika kita sholat, coba tarawih kita jangan menunggu tabat, tapi tenggelam dalam kelezatan taat. Kenapa? Karena itu akan merasakan kelezatan capek ketika kita bersimpuh kepada hanya kesabaran saja. Tapi naik ke level yang selanjutnya merasakan kelezatan taat, baru kita akan merasakan kesabaran itu menjadi lezat. Maka berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan rangkaian kesabaran. Maka kesabaran dari mulai subuh hari, mudah-mudahan sampai maghrib nanti, mudah-mudahan kita puasa kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya tentunya. Dan di akhir bulan Ramadan kita menjadi mukmin yang baru, muslim yang baru, muslim yang ditempa. Karena manusia itu pada hakikatnya ada settingan pabriknya. 3 settingan pabrik ini yang diciptakan oleh Allah bisa disekolahkan, bisa dikurskan, bisa ditempa dengan puasa. Manusia ini, kita semua yang ada di sini, settingan awalnya itu apa? Settingan pabriknya, software awalnya itu adalah innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahul khairu manua. Manusia software awalnya, settingan pabriknya itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan itu dalam kondisi halu, keluh kesah, mengeluh terus. Idza massahu syarru jazua. Kalau mendapati sesuatu yang tidak manis buat kehidupannya, sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kondisinya, jazua, terperanjak, takut. Itu sifat manusia. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dapat karunia dari Allah, pelit dia, menahan untuk dirinya saja, tidak mau untuk orang lain. Itu settingan asalnya manusia. Cemas, takut, dan pelit. Atau mengumpulkan karunia hanya untuk saya saja, tidak boleh untuk orang lain. Tidak hanya bermakna pelit daripada rezeki. Jabatan sudah mulai tinggi, eselonnya udah mulai naik, WA udah agak lama dijawabnya. Dulu mah masih teman kita, woi, kawan kita, kapan aja ditelepon ajak ngopi, woi, kadang dia nanya duluan, ngopi kapan, ngopi, begitu. Begitu dia sudah punya harta, naik grade, begitu dia sudah punya jabatan, WA lama dibalasnya, Pak. Ada yang begitu nggak? Idza massahul khairu manua. Settingan awalnya. Tapi bisa keluar dari itu, bisa menjadi manusia yang super ketika dia bisa melewati puasanya sesuai dengan anjuran dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, dipenuhi dengan kesabaran yang tadi setengah jam yang lalu kita jelaskan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran dari Allah dan menjadi manusia yang benar-benar mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala di langkah-langkah kehidupannya, sehingga jumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga berkumur bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.